Pasca sidang paripurna DPR mengenai angket Senturi, sekarang ini persoalan Senturi terus bergulir memasuki babak-babak baru. Mulai dari rumor tentang adanya pengalihan isu, lalu ada juga rencana sejumlah fraksi di DPR untuk memboikot Sri Mulyani dalam pembahasan RAPBNP. Lalu ada juga isu mengenai KPK yang terbelah dalam menangani kasus hukum Senturi sampai dengan adanya kasus-kasus yang rawan dengan barter politik. Nah, untuk membicarakan masalah ini telah hadir 3 orang narasumber sekaligus di ruang sidang. Yang pertama telah hadir Cipta Lesmana, seorang pakar komunikasi politik. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam, Prof. Terima kasih ya telah hadir Demokrasi. Dan juga narasumber kita berikutnya adalah Bang Ramadan Pohan. Kita berikan tepuk tangan. Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat. Selamat datang kembali di Demokrasi. Dan narasumber kita berikutnya adalah Febri Diansyah. Kita berikan tepuk tangan. Seorang peneliti hukum dari ICW. Selamat datang kembali di Demokrasi ya Mas. Baik, dan silakan Pak Mumu. Ya, apakah ada barter politik? Itulah yang akan menjadi agenda sidang kita kali ini. Anggota Dewan yang terhormat, izinkan saya untuk membuka sidang. Boleh Pak. Baiklah, dengan ini sidang saya buka. Ya, Pak Pimpinan, Ya. ini banyak sekali yang mau kita bahas ya. Sekarang saya boleh bertanya dulu ke Pak Cip. Silahkan. Pak Cip, di tengah masalah Senturi tiba-tiba ada berita besar, teroris. Nah biasanya kalau ada berita besar, ada lagi berita besar lainnya kemudian orang selalu mengkaitkan dengan dugaan bahwa ini adalah pengalihan isu. Nah apakah dalam ilmu komunikasi memang selalu begitu Pak? Ya, bahwa ada kecurigaan seperti begini wajar. Karena dalam teori komunikasi ada. Jadi dalam teori komunikasi mengatakan bahwa kalau ada peristiwa A ini terjadi berdekatan dengan peristiwa B, otomatis orang itu akan mengkaitkan A dengan B, walaupun belum tentu benar. Sekarang peristiwa terorisme ini dia berdekatan dengan peristiwa apa sebelumnya yang besar, yaitu peristiwa Pansus Bank Senturi. Mau tidak mau dikaitkan. Nah saya katakan teorinya begitu, tapi belum tentu benar dalam hal ini ya. Apakah betul terorisme ini hanyalah pengalihan isu barangkali gitu ya. Apalagi pernah terjadi waktu kasus penangkapan Nurdin M. Top itu. Ya, waktu itu lagi panas-panasnya kasus Bibi Chandra. Ya, tiba-tiba mencuat, udah itu tiba-tiba keliru lagi waktu itu kan ya, yang pertama kali ini kan. Nah, jadi orang pikir, wah ini hanya pengalihan isu, sekarang juga begitu ya. Tapi kalau Anda tanya saya tidak percaya bahwa ini pengalihan isu. Kita harus punya positive thinking terhadap Polri gitulah. Saya kira betul, apalagi dikaitkan dengan banyak penangkapan di Aceh gitu ya. Tapi masyarakat punya dugaan ini, punya kecurigaan, itu sah-sah saja. Karena didukung oleh teori dalam ilmu komunikasi. Ini tapi betul juga ya, seharusnya kita melakukan terima kasih kepada Polri ya dengan tangkapnya teroris ini. Tapi kecenderungan Pak Cip, kalau sekarang ini kok seakan-akan masyarakat itu lupa untuk berterima kasih, malah berpraduga-praduga gitu. Ini masyarakat, isu itu kenapa Pak? Masyarakat sudah sering menggunakan semacam kacamata hitam. Negative thinking terus ya, selalu curiga. Tertutup sudah Iya, ya, Mas. jadi pemerintah ngomong apapun disikapi dengan sikap curiga. Kenapa demikian? Menurut saya sederhana jawabannya. Karena di masa-masa sebelumnya memang sering terjadi bahwa pemerintah ngibul, pemerintah bohong. Jadi akibatnya sekarang pun pemerintah, rakyat pun sering curiga. Walaupun kita tidak boleh begitu ya, tidak boleh selalu curiga. Tapi udah tutup pengalihan isu ya, masa misalnya kalau ada polisi lapor kepadanya, lapor komandan, itu ada teroris. Mau serang nggak? Komandan bilang, jangan sekarang lagi ramai Senturi gitu ya. Jadi kan nggak mungkin gitu ya. Ntar aja lah sekarang lagi terjadi Senturi gitu ya. Malah keburu kabur. Iya betul, iya nggak bisa juga ya. Tapi yang berkaitan dengan itu kita akan sama-sama menyaksikan rekaman gambar di mana Bapak SBY ini berpidato di Australia mengenai terorisme. Untuk itu kita sama-sama menyaksikan gambar berikut ini. Saya mendapat berita dari tanah air setelah Indonesia melumpuhkan 2 tokoh teroris, Dr. Asahari dan Nurdin Muhammad Top, yang mengganggu Indonesia, mengganggu Asia Tenggara. Alhamdulillah, kepolisian Indonesia telah melumpuhkan 1 tokoh Asia Tenggara, teroris, Dulmatin, yang kemarin bisa dilumpuhkan dalam operasi kepolisian di Jakarta. Bang Ramadan, banyak publik kecewa. Kenapa sih Pak SBY kok mengumumkannya ke publik luar negeri dulu, Australia gitu. Sementara di sini kan belum ada kepastian bahwa yang tewas itu adalah Dulmatin itu. Kenapa? Ya, Wakil Pimpinan Pak Iwel ya. Menurut saya bahwa tidak ada persoalan di sini. Yang menjadi persoalan adalah kalau seandainya
informasi yang disampaikan oleh Presiden itu adalah salah. Nah, sepanjang informasi itu benar, bahwa yang tertembak itu, yang tewas itu adalah Dul Matin, tidak ada persoalan di situ. Bahwa kemudian Polri mengumumkannya belakangan, itu saya kira Polri tentu mempunyai pertimbangannya tersendiri. Persiapan untuk melakukan preskon ataupun pengumuman ada waktu-waktunya. Kalau Presiden juga mempunyai protokolnya sendiri untuk menyampaikan. Jadi tidak ada persoalan di sini. Dan informasi yang disampaikan oleh Presiden itu tentu sudah berdasarkan kepada informasi yang sangat akurat dan sumbernya juga pasti dari kepolisian Jadi sendiri. kalau Anda melihat tidak ada masalah di sini gitu ya? Tidak ada masalah menurut saya. Tadi mau nanya apa? Pak Chief tadi juga sudah menyaksikan bagaimana rekaman gambar ya. Itu menyatakan bahwa Dul Matin telah tewas. Tapi yang diberitahukan lebih dulu oleh Pak SBY ketika itu adalah warga dan pejabat tinggi Australia, bukan masyarakat di Indonesia. Ya, saya tidak sependapat dengan teman kita Pak Ramadan. Oh, beda nih Jadi pendapatnya. memang ada kecenderungan pemimpin kita lebih menganak-emaskan media atau publik luar negeri. Di masa lalu banyak presiden memberikan jumpa pers kepada media luar negeri dulu. Iya. Ingat waktu masalah tim-tim, Habibie memberikan wawancara dulu dengan BBC. Rakyat Indonesia belum tahu waktu itu. Iya. Sehingga Menteri Luar Negeri pun aliatas kaget begitu ya. Nah, kembali dari sini lebih elegan, mestinya publik dalam negeri lebih tahu dulu daripada luar negeri. Kok jadi luar negeri didahulukan daripada rakyat sendiri gitu ya. Memang apa yang disampaikan oleh Presiden betul gitu ya. Tapi tetap dari segi komunikasi politik, this is not good, tidak bagus menurut saya. Tetap mesti rakyat kita yang lebih dahulu dulu mengetahui mestinya. Banyak sekali persoalan Pak Pimpinan. Iya. Kalau itu izinkan saya untuk memutar rekaman berikut. Ini terkait tentang rencana beberapa fraksi untuk memboikot Sri Mulyani dalam pembahasan RAPBNP. Ya, silakan. Kerja Pansus Bank Senturi memang sudah berakhir, namun kasus Bank Senturi masih menyisakan persoalan antara pemerintah dengan DPR. Sejumlah fraksi di DPR mengancam akan memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah namanya disebut sebagai salah satu pejabat yang dinilai bertanggung jawab atas bailout Bank Senturi. Boikot ini memang masih berupa ancaman karena saat ini DPR sedang reses. Namun jika ancaman ini benar-benar dilaksanakan, dikhawatirkan bisa berakibat fatal, mengingat posisi Menkyu cukup vital. Kerjasama Menkyu dengan DPR antara lain sangat dibutuhkan untuk pembahasan RAPBN perubahan 2010. Tak salah jika mantan Wakil Ketua Pansus dari FPKS Mahfud Siddiq menyarankan pemerintah dalam hal ini Menkyu untuk mengalah. Kalau memang ternyata itu hanya memunculkan ketegangan, ya lebih baik pemerintah mengalah dengan Ibu Sri Mulyani mengalah, ya misalnya yang diutus pihak lain. Saya kira kan itu jalan tengahnya. Sedangkan mantan Wakil Ketua Pansus dari FPDIP Gayus Lumbun menyatakan sah-sah saja anggota DPR melakukan boikot. Ancaman boikot terhadap Menteri Keuangan antara lain dilontarkan fraksi PDIP, fraksi Hanura, dan fraksi PKS. Para anggota DPR meminta pejabat yang dianggap bertanggung jawab atas bailout Bank Senturi yang dinilai bermasalah seperti Wakil Presiden Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak diundang dalam rapat-rapat di DPR. Nah, boleh tepuk tangan. Ya itulah sekelumit rekaman tentang pemboikotan dari beberapa fraksi. Rencana apa ya? Rencana pemboikotan beberapa fraksi terhadap Sri Mulyani. Saya ingin bertanya kepada Mas Febri, bagaimana ini bisa terjadi dan apakah Anda setuju dengan rencana beberapa fraksi ini, Mas? Ya, saya kira kalau kita lihat ke belakang ini mungkin akibat pidato Presiden menanggapi kasus Senturi dan sikap paripurna DPR soal hak angket. Kita tahu proses panjang pansus sudah dilakukan dan sejumlah nama sudah disebutkan termasuk salah satunya nama Ibu Sri Mulyani dan bahkan opsi C lah yang menang saat itu di mana DPR yakin bahwa ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran dalam pengambilan kebijakan penyelamatan Senturi. Nah, di sisi lain kemudian Presiden beberapa hari kemudian menjawab bahwa dua orang itu saya pastikan integritasnya dan bahwa kebijakan tidak bisa dipidana dan bahwa seolah-olah Presiden punya opsi sendiri dibanding legislatif. Saya kira kemudian mungkin saja DPR berpikir bahwa kami secara konstitusional tidak dihargai, wajar kami memberikan sikap dan respon balik seperti itu. Tapi saya kira itu adalah pertempuran politik dua kekuatan yang masih harus kita pertimbangkan apakah positif atau tidak positif untuk ekonomi kita ke depan. Interupsi, Pinan. Pimpinan, Pimpinan. Pak. Ya, saya Tolong singkat, jangan Pak. dipotong-potong. Saya orangnya praktis, Pak. Anda ini memutilasi pimpinan. Pimpinan, bukan pinan. Iya, terima kasih. Silakan. Begini,
ini sorry to say ya, saya sangat mendukung kalau kasus Senturi ini dibuka setuntas-tuntasnya, ya. Ini sangat penting. Tetapi jangan sampai kasus Senturi ini ditunggangi terus-menerus oleh kepentingan politik. Ini ditunggangi apa lumba-lumba, Pak? Bapak kok ditunggangi begini Tunggangi tangannya, begini, Pak? Pak. Ya, sekarang kan di negeri kita nggak jelas Ini mana bicara laut mana politik, darat. bukan bicara breakdown, Pak. Kok ditunggangi begini? Maksudnya bagaimana Pak Taufik? Nah ini. Nah, seperti inilah rencana anggota dewan untuk memboikot Sri Mulyani dalam pembahasan RAPBN, Pak. RA. Iya. Kartini, RA Kartini. Ya seperti ya kasus itu. RAPBNP, Pak. Iya, memboikot Sri Mulyani dalam pembahasan RAPBNP. Iya kan? Bisa ya? Menurut saya, tolong saya jangan ditepuki ya. Emangnya saya burung dara ditepukin. Silakan, Pak, jangan Ini emosi. berarti mendukung Bapak. Ini Saya nggak dukung perlu Bapak senang. dukungan, ini bicara hati nurani Oh iya, saya. iya. Ini kalau sudah begini, ini masuk konteks pribadi, Pak. Tolong dibedakan. Iya. Wheresoever you go, go with all your heart. Iya, iya. Tolong, Pak. Pak Taufik tenang. Yang namanya politik itu ya sampai kapanpun itu kepentingan pribadi pasti ada. Pasti ada, Itu. Pak Isa, asal jangan jadi sentimen pribadi ya Pak. Rencana boykot ini kan terkait dengan hasil hak angket Senturi kemarin. Iya. Anda kelihatannya gugup ngeliat Pak Isa. Pasti ingat bapaknya. Iya, saya sendiri itu tidak setuju dengan kata boykot. Dari istilahnya aja udah salah itu. Loh, maksudnya apa, Pak Muclek? Seharusnya bukan boykot, tapi boycott. Itu Boycott. Alasannya apa, Karena Pak? menggunakan hak angket. Oh, terkait hak angket jadinya boycott. Boycott. Kalau istilahnya boykot itu harusnya haknya hak angkot. Ya, kembali lagi di Demokrasi dan kembali kita lanjutkan sidang dengan topik barter politik pasca rekomendasi angket Senturi. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan yang sudah telah hadir pada malam hari ini. Yang pertama telah hadir Kabinet Mahasiswa Bersatu Universitas Trunojoyo Madura. Oh. Selamat datang di Demokrasi. Dan berikutnya juga telah hadir teman-teman dari Universitas Bina Nusantara Jakarta. Oh, selamat datang Demokrasi. Terima kasih telah hadir. Dan berikutnya juga tidak kalah ramai, tidak kalah dari pasukan Madura ya, yaitu teman-teman dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh. Terima kasih telah hadir Demokrasi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Mungkin saya akan langsung ke Pak Cip. Ini mengenai pemboikotan Sri Mulyani, Anda bagaimana pendapatnya? Oh, saya tidak setuju. Tidak setuju? Iya, saya mengecam keras. Tidak setuju. Jadi begini, menurut saya harus dipisahkan antara kasus Bank Senturi dan pembahasan mengenai RAPBN. Ini kan RAPBN ini menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Ya, ini serius sekali. Kalau ini macet, ya pembangunan bisa macet. Kalau pembahasan ini macet, artinya aliran dana ke bawah itu akan macet, pembangunan macet, dia akan menimpa kepada hajat hidup orang banyak, termasuk kita semua, ya. Jadi menurut saya kita mesti pakai kepala dingin, cool, Tapi gitu Gayus ya. Limbuan mengatakan tadi sah-sah saja. Nggak bisa, nggak. Saya mengecam dalam hal ini, ya. Kalau ini macet, berarti menurut Undang-Undang 45 ini kita harus menggunakan APBN tahun sebelumnya. Itu membawa implikasi ekonomi yang cukup besar, ya. Berarti ada budget yang ditambah itu nggak bisa dan dikurangi nggak bisa. Ini kan kenapa diperlukan RAPBNP perubahan ini? Karena ada perubahan harga minyak, ada perubahan asumsi soal kurs, soal nilai, soal
inflasi macam-macam gitu. Ini serius sekali ya. Menurut saya ini dua masalah yang harus dibedakan lah. Terutama Jangan masalah DPR. perubahan harga itu penting sekali Pak ya. Oh, penting. Bukan hanya harga minyak, harga kerupuk juga Iya. berubah Pak. Oh gitu ya? Iya. Sekarang kalau sekali kerupuk berapa Pak? 20.000 kenapa nanya sama saya? Ya, Bang Ramadan juga Anda pasti tidak setuju ya dengan adanya ancaman boikotan ini? Ya, saya mengimbau rekan-rekan saya dari fraksi lain untuk memikirkan ulang tentang rencana itu. Marilah kita duduk bersama, kita tidak perlu melakukan pemboikotan terhadap Sri Mulyani. Itu pertama. Yang kedua, kita harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Bukankah selama ini ya, kita di DPR selalu mendengung-dengungkan yang namanya asas praduga tak bersalah. Kenapa dalam hal ini Sri Mulyani sudah langsung divonis bersalah dan diboikot gitu. Itu yang saya tidak sepakatnya di situ. Untuk kepentingan nasional, Ke kepentingan Pak bangsa, Wacip, kepentingan rakyat. rencana pemboikot ini ada motif politik pastinya Pak di belakangnya. Ya, orang Indonesia ini kan pendendam. Ya. Oh gitu ya Pak? Terutama politisinya ya, itu pendendam satu sama lain gitu ya. Jadi kalau saya nggak suka sama Iwel itu terus-terusan dendam Tapi gitu ya. Gitu ya. enggak beneran kan? Jadi ada kemungkinan menurut saya gitu ya. Ini saya setuju dengan Mas Ferdi, ada kemungkinan ini balasan dari pidato Presiden setelah sidang paripurna hari itu ya. Karena pidato Presiden itu memang kesannya menantang ya, menantang terhadap keputusan DPR. Bahkan Presiden mengatakan justru Budiono dan Sri Mulyani harus diberikan penghargaan karena mereka telah menyelamatkan perekonomian Indonesia. Ini bertentangan sekali dengan pendapat DPR. DPR mengatakan ini bertanggung jawab terhadap kasus Bank Senturi. Jadi mungkin, tapi saya tetap dari awal saya berpendapat saya tidak setuju sekali boykot di sini. Tidak setuju. Memang untuk anggota DPR ini ada beberapa peribahasa Pak. Iya. Jadi kalau anggota DPR yang memperjuangkan haknya rakyat, persamaan gitu ya, kemakmuran dan sebagainya itu peribahasanya bagi mereka adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Wah, itu untuk kesamaan gitu ya. Kalau buat anggota DPR, mungkin anggota dewan yang suka korupsi, ya, kemudian menjadi koruptor, ditahan itu, peribahasa yang cocok adalah besar pasak daripada tiang. Wah, jadi lebih besar korupsinya daripada hasil kerjanya. Iya. Hasil korupsi lebih besar Pak. Betul. Nah kalau buat anggota DPR yang suka ngancam, itu peribahasanya adalah ada udang di balik batu. Loh, kok? Saya tidak setuju. Saya kira ada udang di balik bakwan, Pak. Oh iya. Betul ya. Jadi kalau ada udang di balik batu, batunya diangkat, udangnya kelihatan. Nah, udangnya ngomong, ketahuan gue. Gitu, Pak. Jadi ditutupin batu selama ini ya Pak ya? Bisa aja tukang udang. Baik, ini sekarang kita akan beralih Iya. ke isu mengenai perpecahan di tubuh KPK. Nah, saya Nah. ingin langsung ke Mas Febri nih. Mas Febri, ada apa sebenarnya di sini, Mas? Ya, publik membaca itu mulai dari agak lambannya proses penanganan kasus Bank Senturi di KPK. Tapi bukan murni sebenarnya persoalan di internal KPK. Karena kita tahu pasca penyelidikan awal dimulai oleh KPK, Bibit dan Chandra kemudian dikriminalisasi dan ada dugaan rekayasa proses hukum terhadap mereka. Tapi hari ini memang kita membaca ada pimpinan KPK yang masih ragu. Apakah kasus ini akan sampai minimal pada pemeriksaan Sri Mulyani dan Budiono, atau kasus ini cukup hanya pada level bawahan? Karena sebenarnya secara resmi KPK sudah menyatakan setidaknya 30% dari semua kasus Bank Senturi ini ada dugaan korupsi, yaitu pada proses FPJP dan PMS ketika ada campur tangan negara di sana. Tapi belum terlambat bagi KPK untuk kemudian bersatu dan fokus pada aktor-aktor inti di kasus Bank Senturi ini, dengan catatan tidak ada upaya intervensi dari pihak pemerintah dan juga tidak ada upaya intervensi dari pihak-pihak politik yang lainnya. Indikator yang paling sederhana yang harus kita lihat dalam waktu dekat adalah apakah Presiden akan mengeluarkan surat pemberhentian ketua KPK sementara hari ini karena perpunya sudah ditolak. Kalau Presiden tidak mengeluarkan itu dalam waktu dekat, kami khawatir ini upaya untuk mengulur-ngulur waktu untuk mempengaruhi KPK dari Lalu dalam. menurut ICW siapa yang bermain di sini sih, Mas? Tentu saja mereka yang tidak ingin kasus Senturi ini terbongkar. Tentu saja mereka yang tidak ingin Sri Mulyani dan Budiono diperiksa. Kami ingin mengatakan bahwa dua orang tersebut memang belum tentu bersalah. Praduga tak bersalah. Tapi saya kira pengambilan keputusan tidak bisa dilepaskan dari dua orang tersebut, sehingga mau tidak mau dalam proses pemeriksaan pidana mereka harus diperiksa. Sangat janggal kalau mereka tidak diperiksa. Jadi ini ujian-ujian sederhana saya kira bagi KPK. Tapi lebih dari itu tujuan publik menyoroti KPK saat ini saya kira untuk menyelamatkan institusi itu sendiri. Mas, itu untuk masalah kasus Senturi ini katanya skors di KPK sekarang itu
2-2-1. 2 mengatakan ada indikasi pelanggaran hukum, 2 lagi mengatakan tidak gitu ya, dan 1 lagi abstain gitu. 2-2-1. Apa betul itu Mas? Bola aja ada skor gitu. Iya, 2-2-1. Mungkin lebih cocok 4-4-2 kali Pak ya. 4-4-2. Kalau 4-4-2 di depan siapa Pak kira-kira Pak? Di depan penyerang. Oh iya ya. Kalau Bapak biasa di mana? Saya wasit, Pak. Interupsi Iya, iya. Pak Pimpinan, ini saya hanya ingin mengatakan bahwa disinilah sebenarnya Presiden SBY itu sebagai negarawan itu diuji Pak. Jangan sampai kasus Senturi itu terus bergulir, lalu kemudian menjadi senturi dalam daging. Belum. Pak, yang benar itu duri dalam daging, Duri, Pak. Duri dalam daging. Iya. Itu kalau masih kecil. Ini kan sudah besar. Besar, lebih besar daripada duri nih. Bahaya ini. Pak Murphy, sorry itu saya Pak Murphy ya. Bapak Pinan, Pimpinan. Pimpinan. Lebih singkat aja. Kalau saya, ini sorry to say, posisi SBY saya ibaratkan itu dengan ungkapan gaul. Ini gaul gitu loh ya. Maju kena, mundur kena. Ke samping mentok, ke atas nyangkut. Jadi media yang pas adalah ke bawah. Pak Taufik, Iya. tolong kata-kata Anda diperjelas nih. Ke bawah itu di mana-mana artinya turun. Tolong diperjelas nih, supaya jangan ada salah tafsir. Wow. Pelan tapi menghanyutkan. Ke bawah itu tidak berarti turun. Coba melihat ke bawah. Andai kata SBY melihat ke bawah, SBY kan jadi mengerti apa yang terjadi dengan masyarakat, rakyat. Apa yang diinginkan masyarakat. Begitu bunyinya. Iya. Ya, seperti saya itu kalau jalan kemanapun saya berjalan, itu saya selalu melihat ke bawah. Saya saksinya. Saya Bapak saksinya. sangat peduli sama rakyat ya Pak. Iya. Ya kali-kali aja saya nemu dompet, Pak. Saya selalu melihat ke bawah. Tapi soal yang 2-2-1 tadi kita tanya Mas Febri dulu Oh iya, gitu kita masih ya. ingin- Ini kan berarti menunjukkan ada ketidaksolidan ini Mas. Betul, antara 221 tadi itu. Iya. Informasi itu kita dengar. Tapi tentu yang paling punya kompetensi untuk menjawab itu adalah pimpinan KPK. Tapi saya kira bukan soal apakah ada pelanggaran atau tidak. Karena yang menentukan ada pelanggaran atau tidak adalah hakim. Informasi yang kita dengar itu adalah terkait apakah 2 orang pimpinan tertinggi tersebut dipanggil atau tidak, yaitu Sri Mulyani dan Budiono. Dan tentu saja konsekuensinya apakah 2 orang ini bisa jadi tersangka atau tidak, dan apakah kebijakan itu bisa dipidana. Saya kira ini sangat serius, apalagi KPK lah lembaga yang diharapkan oleh publik. Bukan tidak mungkin KPK yang menjadi fokus harapan ini justru menjadi fokus kebencian publik kalau tidak serius menangani kasus Senturi ini. Iya, baiklah. Nampaknya pembahasan kita semakin jauh dan semakin hangat. Namun kita harus istirahat dulu, jangan kemana-mana. Dengan ini sidang Saya Skors. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Demokrasi dan kembali kita akan lanjutkan sidang yang membahas mengenai barter politik pasca rekomendasi angket Senturi. Dan sekarang kita akan mulai membahas mengenai dugaan adanya barter politik nih Pak Ya. dalam kasus Senturi, dan saya ingin ke Mas Febri. Mas Febri, ICW memiliki data, katanya di sini ada beberapa kasus yang kemungkinan akan dijadikan barter dengan kasus Senturi ini. Ini apa benar begitu Mas? Ya, logika barter itu sebenarnya ada 2. Pertama barter kasus hukum, yang kedua barter politik dan mungkin juga posisi-posisi politik seperti posisi di kabinet dan segala macam, dan juga terkait dengan partai koalisi yang katanya menyeberang ke pihak lawan. Tapi ICW fokus pada kasus-kasus hukum, ada 8 yang kita catat sebenarnya. 8 kasus di Dan sini ya? semua kasus tersebut ada di fraksi yang memilih opsi C pada saat paripurna hak angket Bank Senturi. Kami menyebutnya kasus-kasus yang potensial dibarter secara politik dari proses konstitusional di DPR. Proses konstitusional yang saya maksud adalah pertanyaan apakah paripurna hak angket ini akan berlanjut dengan hak menyatakan pendapat
dan akan berlanjut dengan proses di Mahkamah Konstitusi. Disinilah saya kira posisi tawar politik dan posisi tawar barter kasus hukum ini. Tapi anggapan dan potensi yang dibaca ICW ini bisa jadi salah kalau penegak hukum serius untuk menuntaskan semua kasus ini. Dan concern ICW adalah semua kasus yang sempat dimunculkan itu harus tuntas dan diteruskan oleh penegak hukum. Kita membaca dengan sangat detail bahwa kasus ini justru muncul ketika Pansus Senturi mulai sangat keras terhadap pemerintah. Misalnya kasus pajak. Kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada era pemerintahan SBY 5 tahun sebelumnya, tapi baru dimunculkan saat ini. Dan yang komentar soal kasus pajak itu nggak tanggung-tanggung. Presiden dan juga staf khususnya Presiden. Barter, pasti ada kan yang menawarkan barter. Nah ini yang menawarkan siapa? Saya kira posisinya cuma dua. Pertama dari pihak pemerintah, yang kedua dari pihak DPR, khususnya yang memilih opsi C. Mungkin saat ini masih bersifat potensial. Pertama, ciri-ciri yang kita lihat adalah kasus tersebut muncul oleh orang-orang atau tangan-tangan langsung dari istana, katakanlah demikian. Meskipun itu harus kita buktikan lebih jauh. Misalnya kasus yang melibatkan PKS. Iya. Salah seorang anggota PKS yang dilaporkan langsung oleh salah satu staf khusus bidang bencana. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Demikian juga dengan kasus pajak yang diduga melibatkan ketua Partai Golkar saat ini. Banyak kasus tersebut muncul ketika DPR terkesan sangat keras terhadap pemerintah. Tapi barter ini bisa jadi berhasil kalau kemudian ada yang dibarterkan. Pertanyaannya apa yang dibarterkan? Yang dibarterkan kemungkinan adalah sikap DPR berikutnya pada hak menyatakan pendapat dan pada proses di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat hari ini, pasca paripurna kemarin, sepertinya DPR tidak terlihat ada upaya dan ada itikat untuk melanjutkan proses secara konstitusional dan hukum tata negara. Saya ke Bang Ramadan dulu. Bang, apa betul Bang ada nih rencana barter ini gitu? Saya kira bahwa ini dugaan saja ya. Kalau dari ICW menduga hal seperti itu, saya kira silakan saja. Tetapi faktanya bahwa kita harus melihat bahwa telah terjadi perbaikan regulasi maupun institusi dalam pemberantasan korupsi di tanah air ini. Kita ingat bahwa karya-karya besar bangsa ini kita mulai dari misalnya percepatan undang-undang percepatan pemberantasan korupsi, kemudian juga ada pengesahan undang-undang UN Convention Against Corruption dan banyak lagi. Itu secara peraturan sudah kita lakukan yang terbaik dan kita tidak mungkin mundur ke belakang di dalam pemberantasan korupsi. Di dalam prakteknya juga lembaga-lembaga penegakan hukum kita, kejaksaan, kepolisian maupun KPK telah melakukan upaya-upaya yang terbaik. Kita tahu bahwa ribuan kasus sudah diperiksa oleh kejaksaan di mana telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar hampir 5 triliun rupiah. KPK juga, kepolisian juga, dan Presiden juga sudah membentuk langsung hasil percakapan dari Anggodo yang menimbulkan kontroversi dan kritikan keras dari masyarakat, diantisipasi oleh Presiden SBY dengan pembentukan yang kita kenal sebagai pemberantasan mafia hukum. Jadi ada banyak sekali dan tidak akan mungkin Presiden SBY ataupun pemerintah membarter semua itu dengan soal-soal seperti yang diduga oleh ICW. Dan yang terakhir, Bung Iwel, semua anggota DPR, termasuk dari fraksi Partai Demokrat, akan melakukan pengontrolan yang sangat ketat terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi ini. Jadi apa yang diduga oleh ICW, saya kira silakan, tetapi tinggal lagi nanti kita akan buktikan apakah hal itu terbukti atau tidak. Tapi keyakinan kami di Demokrat, hal itu tidak ada membarter itu. Jadi menurut Abang dengan munculnya 8 kasus yang diduga bisa rawan barter ini, munculnya sekarang ini memang udah saatnya muncul? Saya kira atau udah ada proses sebelumnya kemudian menjadi mencuat sekarang begitu? Saya kira begini, komitmen dari pemerintah ya pemberantasan korupsi itu sama prioritasnya dengan pemberantasan terorisme. Jadi tidak mengenal waktu dan tempat, siapa yang terindikasi yang melakukan pelanggaran hukum ya harus diproses hukum di situ. Jadi tidak bahwa munculnya sekarang itu saya kira yang menjadi persoalan adalah kalau misalnya tidak hukum itu kan masalah pembuktian. Kalau misalnya tidak ada bukti-bukti hukum di situ, tetapi orang dipersalahkan, saya kira rakyat akan teriak dan melakukan protes besar di situ. Setuju mungkin ya? Nah, gimana Pak Cip? Apakah Pak Cip? ini wajar? Mas Ramadan ini kan seorang politisi. Ya. Ya, gimana jadi? Di Metro 2 bulan lalu ada acara lebih dekat dengan keluarga Shihab, Najwa Shihab yang jadi itu ya. Muncul Profesor Ali Shihab
Alwi Shihab mengatakan politisi itu sekali-sekali mesti berbohong. Ya tunggu sebentar. Lalu sebelumnya dia ketemu dengan Perdana Menteri Yaman. Perdana Menteri Yaman mengatakan ente salah, politisi harus selalu bohong. Saya tidak mengatakan Mas Ramadan selalu bohong gitu ya. Ya, saya hanya mengatakan bahwa politisi itu kalau ngomong 10 kalimat, ya kira-kira 6 kalimat yang nggak benar gitulah, 4 kalimat. Yang benar paling 4 kalimat ya. Mas Ramadan kan bicaranya normatif, diplomatis gitu ya. Dalam politik, barter is everywhere, di mana-mana terjadi. Itu fakta yang sulit dipungkiri, walaupun kadang-kadang sulit dibuktikan. Buktikannya bagaimana? Yang bersangkutan kita korek, dia mau ngomong. Ya, misalnya ketua umum partai misalnya gitu ya. Nah, di sini saya setuju, ada, pasti ada. Ya, ini sekarang lagi jalan proses. Kalau pertanyaannya apa yang dibarterkan? Apa pisang goreng atau singkang goreng? Gitu kan maksudmu gitu ya. Yang dibarterkan jelas sekali kan Mas Febri? Jelas sekali. Yang dibarterkan adalah komoditas politik yang bernama impeachment, pemakzulan. Supaya jangan ada impeachment. Nah, di sisi lain, di pihak lain juga ada dosa-dosanya, gitu ya. Saya setuju, kenapa dosa-dosa ini sekarang baru diungkit gitu ya. Kok tempo hari enggak? Waktu yang bersangkutan jadi menteri, kok tenang-tenang saja gitu ya. Begitu nggak jadi menteri, diungkit-ungkit gitu ya. Nah, saya kira kesan ada barter, ada kasus itu sangat kuat sekali. Apalagi orang-orang dekat SBY pergi ketemu sini. Saya baca lagi katanya ada seorang staf SBY sudah ngebet sekali tapi gagal terus mau ketemu dengan Ibu Megawati gitu loh ya. Dalam komunikasi dikatakan communication is always intentional. Kalau kita berkomunikasi pasti ada tujuan. Kenapa? Mereka kepengen ke sana. Ada tujuan pasti. Nah, tujuannya yang dicurigai adalah ini, kemungkinan barter politik. Iya, silakan. Ya, tapi begini Pak Cip, kalau kita lihat salah satu yang diangkat oleh ICW itu kan adalah persoalan Munir gitu ya. Iya, iya. Nah, Munir itu terjadi kasusnya itu adalah tahun 2004. Era Megawati. Dan kemudian era Megawati dan kemudian Presiden SBY komitmennya bulat di situ bahwa pengungkapan kasus kasus Munir ini harus terang benderang dan harus dituntaskan begitu ya. Dan itu jauh sebelum adanya FPJP ataupun bailout Bank Senturi ini gitu. Nah, itu terlalu jauh di situ. Apa yang mau dinegosiasikan di situ? Dan tetapi ini kan dugaan dan ICW tidak mengatakan bahwa itu faktanya demikian, tapi setahu saya ICW mengatakan ada potensi begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu bagaimana penjelasannya Pak Cip? Mas Ramadan, kasus Munir setelah 5 tahun masih ngambang terus. Saya kira Mas Febri kalau mau jujur, ICW dan Kontras kecewa di sini, termasuk LBH gitu ya. Setelah 5 tahun begitu ya. Pak Cip, justru pernyataan dari Usman Hamid yang mengatakan bahwa komitmen pemberantasan SBY itu sangat kuat di dalam pengungkapan kasus Munir dan kemudian tidak ada hubungannya dengan Baik, kita ke Mas Febri dulu. Mas Febri jawab silakan. Kasus Munir memang sudah berjalan sangat lama. Sama halnya dengan terjadinya dugaan manipulasi pajak, sama halnya dengan kasus-kasus lain. Baik Mas, tahan dulu di situ Mas, kita istirahat dulu. Jadi pemirsa biar jangan kemana-mana ya, ini menarik sekali ini. Ini lagi tegang masa ditahan begitu. Oh iya, kalimatnya ditahan dulu. Kalimatnya ditahan dulu, nafasnya jangan ditahan, napaslah seperti biasa. Baiklah, kita akan lanjutkan sidang nanti, dengan ini sidang Saya Skors. Kembali lagi di Demokrasi dan kembali kita akan lanjutkan sidang yang membahas mengenai barter politik tadi. Ini seru sekali pembahasan kita. Gimana dilanjutkan? Silakan Mas Febri. Khusus untuk kasus Munir, saya kira itu memang sudah lama dan ngambang sampai saat ini. Baru Polikarpus yang dijerat. Ada satu kasus Muhdi ketika dia divonis bebas dan ada rencana peninjauan kembali yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Muhdi adalah salah seorang petinggi di Partai Gerindra, partai yang memilih opsi C.
potensi barter itu sangat mungkin terjadi. Sebenarnya kalau logika ini dibalik, mudah saja bagi pemerintah dan penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan membantah ICW. Buktikan semua kasus ini dan proses semua kasus ini. Saya kira ICW pun akan apresiasi terhadap kepolisian dan kejaksaan. Pertanyaannya, beranikah kepolisian dan kejaksaan mengusut tuntas kasus Munir, mengusut tuntas kasus dugaan manipulasi pajak, kasus LC fiktif, kasus PLBI karena disebutkan langsung di pidato presiden, dan sejumlah kasus lainnya yang disebutkan dalam 8 daftar potensial barter tersebut. Kalau pemerintah konsisten, saya kira semua rakyat Indonesia akan menjadi saksi. Bang, gimana? Apakah mungkin Udah tepat tadi Bung Febri udah mengatakan demikian, dan yang Tetap jelas akan bahwa konsisten gitu ya? kasus-kasus yang ada tentang LC fiktif, kemudian juga ada apa namanya yang dana perjalanan ya, Iya. apa istilahnya itu? Travel check, dana Ya, pelawatan. nah, seperti itu, dan kemudian juga masalah pajak ataupun kasus-kasus hukum yang lain silakan bermunculan dan silakan diproses di situ. Karena kalau misalnya tidak diproses, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah ini dalam pemberantasan korupsi, itu satu. Dan yang kedua, ada rasa keadilan rakyat yang terkoyak. Nah, kepercayaan rakyat ini harus kita jaga di situ. Jadi silakan aja semua kasus itu. Jadi misalnya begini, ketika nanti tidak terjadi penyampaian pendapat oleh anggota parlemen dalam soal Bank Senturi nanti, itu bukan berarti sudah terjadi barter di sana. Dan kalaupun nanti ada pernyataan pendapat, bukan berarti di situ ada intervensi politik di situ. Jadi ada dua hal yang seperti itu harus kita camkan bersama. Dan selain itu juga asas praduga tak bersalah haruslah kita kedepankan, karena ini penting sekali. Dan menyangkut hukum itu adalah soal pembuktian. Kalau mengenai dari di PR seperti tadi, kalau bukti-bukti hukum cukup kuat, saya kira tidak ada persoalan di situ. Nah, tetapi kalau tidak ada bukti hukum, karena masalah hukum adalah pembuktian, jangan kita paksakan bahwa di situ telah terjadi barter di situ. Nanti ini akan menimbulkan kegoyahan kepercayaan publik jadinya di situ. Lalu bagaimana apabila ada perubahan pendapat di sana, Pak? Kasus-kasus hukum ini harus dituntaskan, jangan pat gulipat. Oleh karena itu menurut saya konsekuensinya apa? Jangan lagi ada bicara kasakus, jangan lagi gitu, di belakang jangan gitu ya. Itu orang mana ngomongnya begitu, Pak? Ada begitu ya. Iya. Hengki-wengki tadi. Jadi buat apa lagi ada staf khusus presiden mau menemukan Megawati? Jangan, bongkar semua. Waduh, kalau dibongkar semua, nama Susilo Bambang Yudhoyono melambung dia. Rakyat akan mendukung. Ini benang merah yang berhasil kita tegakkan bertiga ini menurut saya. Sudahlah, jangan pakai bisik-bisik apa lagi lobby politik. Makin banyak lobby politik, rakyat makin curiga ada apa ini. Ini mau diselesaikan win-win solution. Ini yang sangat jelek, bisa menghancurkan nama Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, bagaimana Mas Febri? Anda sepakat dengan Pak Cip? Sudah ada benang merah malam ini? Satu hal, semua kasus itu harus diproses. Tapi kita harus ingat kasus Senturi ini juga harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Bagaimana cara penuntasannya? Pertama di jalur hukum, di KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Yang kedua di jalur politik konstitusional. Setelah paripurna hak angket, tingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat karena DPR yakin ada pelanggaran kebijakan oleh pemerintah dalam opsi C tersebut dan kemudian buktikan di Mahkamah Konstitusi. Untuk proses ini sebenarnya kami menguji konsistensi Mas Ramadan Pohan dan teman-teman Demokrat. Karena Demokrat dan Presiden selalu mengatakan hormati proses hukum. Proses hukum ada di Mahkamah Konstitusi juga. Nah, mari kita buktikan apakah tuduhan pansus kemarin benar atau tidak, atau sebaliknya. Karena itu Demokrat kami harap ikut bergabung dalam hak menyatakan pendapat sehingga porsi 3/4 suara DPR tersebut bisa dilewati dan proses ini selesai. Kalau hak menyatakan pendapat dan ke MK dilakukan dan kasus hukum semuanya selesai, maka tidak ada barter politik atau barter kasus hukum. Saya kira begitu. Wah, gimana Bang? Ditantang ini Bang Ramadan tuh. Ya, saya kira udah tepat di situ. Tetapi kembali lagi tadi bahwa asas praduga tak bersalah itu harus kita junjung tinggi. Di samping itu bahwa persoalan hukum itu adalah masalah pembuktian gitu. Nah, kalau misalnya bukti-bukti hukum cukup kuat, ya harus diproses dan harus ditegakkan hukum itu gitu. Tetapi kalau misalnya bukti hukum tidak kuat,
hukum juga harus tetap ditegakkan dan orang itu tidak bisa kita katakan bersalah begitu. Nah, itu yang saya kaitkan dengan kasus Muhdi PR tadi gitu. Jadi sepanjang bukti hukum kuat, silahkan, tidak ada persoalan di situ gitu. Nah, kontrol terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi ini juga ada di DPR. Kami yang ada di DPR, fraksi Partai Demokrat dan seluruh fraksi yang ada akan melakukan pengawasan seperti itu. Dan rakyat yang akan menjadi juri dan yang menjadi pengadil. Apabila kami tidak konsisten, maka rakyat akan menghukum kami pada 2014. Tetapi kami yakin dengan konsistensi kami dalam pemberantasan korupsi. Dan kami yakin akan tetap dukungan rakyat ada pada kami. Ini kampanye ini. Bukan. Enggak, artinya menguji komitmen di Tapi situ. ini Pak Cip juga serba salah. Orang ngomong jujur, dibilang kampanye. Kalau ngomong apa nanti katanya semuanya bohong. Ya. Ini aja mukanya bohong, Pak. Ucapannya aja, Pak, gitu loh. Sebagai politisi. Tapi kelihatannya gitu. Mas Febri ini sudah termakan oleh omongan Pak Chief ini. Dari 10 yang diucapkan kayaknya 6-nya nggak jujur. Mas Febri ini calo jujur dia. Oh iya. Mas Febri, sekarang harapan kita tentu kasus Senturi setelah kemarin rame-rame soal hak angket, kemudian opsi C yang banyak pemilihnya 325. Ini harapan kita sekarang mana nih? Apakah masih kepada DPR atau ke KPK? Saya kira kedua-duanya. Karena proses hukum di KPK untuk kasus korupsi, KPK tidak bisa masuk ke kasus yang lainnya. Sementara proses politik dan pelanggaran kebijakan ada di DPR. Karena itu hak menyatakan pendapat sangat penting di sini. Demokrat saya kira kalau memang menghormati proses hukum menuju ke Mahkamah Konstitusi, kalau memang menghormati konstitusi maka dia harus dukung hak menyatakan pendapat ini. Karena keputusan paripurna kemarin sudah jelas ada dugaan pelanggaran kebijakan oleh pemerintah. Nanti kita buktikan berdasarkan alat bukti yang kuat di Mahkamah Konstitusi, apakah Wakil Presiden Budiono melakukan pelanggaran atau sebaliknya. Proses di MK ini akan punya legitimasi hukum sekaligus legitimasi politik. Demikian juga dengan di KPK. Tapi jujur saya agak ragu Demokrat akan mendukung hak menyatakan pendapat. Yang saya ingin mengingatkan kembali gitu, kalau seandainya bahwa menyatakan pendapat itu tidak ada, itu bukan berarti terjadi barter perkara atau barter di situ. Dan kalau misalnya ada pernyataan pendapat dari parlemen di sana, itu juga bukan berarti kepentingan politik yang bermain. Jadi harus kita lihat secara proporsional di situ. Yang jelas bahwa kalau seandainya terjadi manipulasi ataupun ketidakkonsistenan ya di dalam pemberantasan korupsi, itu rakyat akan menilai sendiri anggota parlemennya, juga fraksinya gitu ya, dan juga ya citra pemerintah ini gitu. Dan ini pertaruhan bukan hanya kepada pemerintah, tapi juga pertaruhan juga kepada parlemen kita dan kepada lembaga yudikatif kita. Dan dalam hal ini juga media juga berperan di sini ya sebagai lembaga keempat untuk tegaknya hukum dan demokrasi di situ untuk melakukan kontrolnya. Ya. Sorry to say ya, saya ini kaget, terkejut, terpana ketika mendengar istilah barter masuk ke ranah politik. Ini saya kaget. Bukankah istilah barter itu kita kenal dalam perdagangan? Dan menjadi pertanyaan saya, apakah politik kita akan diperdagangkan? Begitu? Bukan begitu, Pak Topeng. Ada istilah yang mirip dengan barter, yaitu istilah tuker guling. Ya kan? Tuker guling. Yang jadi pertanyaan saya, kok ada orang yang mau tukeran guling? Pak Esa, ini bukan ngomongin soal perangkat tempat tidur. Itu istilah tuker guling, apalagi barter. Jadi bicara soal barter, sebetulnya kita harus mengetahui apakah barter itu. Jadi kita harus mengerti. Iya. Emang arti barter itu apa, Pak? Loh, barter itu sudah jelas terdiri dari dua suku kata, bar dan ter. Barnya itu barangnya bisa apa saja. Tergantung modelnya mau yang kayak gimana. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita Pak Cip. Terima kasih Bang Mas, terima kasih. Dan kita kawal bersama kasus Senturi ini agar dapat dituntaskan setuntas-tuntasnya. Dan saksikan selalu Demokrasi setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan silakan Pak Mumu. Terima kasih Adinda. Baiklah anggota Dewan yang terhormat, sepertinya sidang sudah selesai. Dengan ini saya ingin menutup. Silakan, Diizinkan? Iya. Silakan, Pak. Baiklah anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya tutup.